Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Dani Orchid Official. Dan hari ini kita bakalan mau kasih tips and trick nih tentang apa sih kegiatan kita setiap hari di kebun. Dan ini juga salah satu upaya pencegahan dari penyerangan OPT, pengganggu tanaman. Jadi kita melakukannya di setiap minggu ya teman-teman. Bahkan di setiap bulan juga kita melakukan hal itu secara rutin. Nah, kepo kan apa aja yang kita lakukan di kebun? Oke, stay tune di channel Dani Orchid Official. Oke, di depan saya ini ada rak-rak yang mungkin anggreknya tinggal yang afkiran ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih mas kok dibuat seperti ini? Nah, jadi ini tadi kita habis ngelakuin kegiatan pemilihan tanaman yang bagus-bagus dan pengelompokan tanaman yang sesama gimana ya? Ukurannya itu sama. Jadi kalau tingginya 30 cm semua, satu rak itu 30 cm semua. Nah, hal itu diupayakan untuk agar tanaman ini bisa tumbuh secara maksimal ya teman-teman ya, agar tumbuh secara maksimal. Dan mungkin kameramen bisa maju untuk penataannya. Nah, jadi di sini kita akan menata kayak gini contohnya. Tanaman yang pendek-pendek itu harus dikelompokkan dengan tanaman yang pendek-pendek. Jangan dicampur tanaman pendek dan tinggi. Karena kenapa? Nanti sinar matahari akan kena di tanaman yang tinggi aja. Jadi tanaman yang pendek itu kehalang sama sinar matahari. Nah, seperti itu. Mungkin di rumah nih buat bunda-bunda yang punya kebun tapi penataan tanamannya itu dicampur. Nah, itu saya sarankan itu jangan ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena setiap tanaman itu juga memerlukan uh, sirkulasi dan cahaya matahari yang berbeda-beda. Contohnya seperti ini, dendrobium keriting. Itu jangan sampai dicampur sama anggrek bulan atau cattleya dalam satu rak. Seperti itu. Jadi kita harus menyatukan dalam satu jenis dan satu ukuran. Nah, seperti ini kita akan menata, ukurannya harus sama ya teman-teman ya. Jadi ukuran anggrek ini sama, ini kan hampir sama nih, mirip. Kita juga harus menatanya juga harus sejajar. Seperti itu. Kita harus mengurutkan dari yang rata. Nah, kalau yang agak gede seperti ini, itu nanti dipindah di rak yang sebelah sini, yang ukurannya lebih gede-gede. Nah, ini emang udah kita setting biar tertata rapi ya, biar tertata rapi dan pertumbuhannya itu secara kompak. Jadi gitu. Jadi tidak ada yang kutilang, bahkan tidak ada yang kurang mendapatkan sinar matahari yang cukup seperti itu. Jadi tanaman-tanaman yang besar kita sisihkan dulu di sini. Nanti kita mau pindahkan ke rak yang sebelah sana. Nah, kita sambil menjabutin gulma-gulma ini ya teman-teman ya. Nah, di tanaman anggrek pun juga ada gulmanya loh, meskipun medianya bukan tanah. Karena kenapa? Di media anggrek kita pakai namanya akar kandaka. Akar kandaka itu juga kadang kalau lapuk dia bakal juga menjadi model-model kayak bahan organik gitu. Jadi kayak tanah juga jadi jatuhnya. Dan di sini bakal ditumbuhin sama gulma. Gitu. Dan kalau buat penyiraman sendiri ya teman-teman ya, kalau penyiraman sendiri itu kalau di kebun sini tuh kita nggak pernah ngejadwal. Jadi kita itu harus tahu kondisi potnya dulu. Kalau dirasa medianya masih lembab, alias kalau orang Jawa itu ngomongnya apa ya, mamel gitu loh ya. Kalau di cucian tuh ngomongnya mamel gitu ya. Nah, kalau bahasa Indonesia itu masih lembab, jadi kayak masih dingin, terus masih lembab, tapi nggak basah, tapi lembab, itu nggak usah disiram, terutama dendro. Karena dendro itu kurang suka air yang terlalu tinggi, beda sama bulan. Jadi saran saya untuk media yang masih lembab itu dibiarkan aja sampai dia nanti sudah cukup kering baru kita siram. Seperti itu. Nah, ini kita cabutin seperti ini. Ini juga menghindari dari media yang asam kayak gitu. Jadi
ini tuh rata-rata medianya hampir udah asam sih. Karena kenapa? Di sini kadang kehujanan, kecipratan hujan gitu. Nah, yang bagus tuh kayak gini loh. Medianya itu masih poros banget dan tidak ada lumut sama sekali. Di media arangnya tidak ada lumut. Ini tandanya medianya masih bagus, cakep banget. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kita melakukan penjabutan gulma. Ini juga sambil pruning. Jadi daun-daun yang kering, daun-daun yang kuning itu kita ambilin juga biar tanamannya bersih gitu, biar hamanya itu tidak berinvestasi teman-teman di sini. Nah kayak gini kan, ini banyak gulmanya, kita ambilin aja, kita jabutin. Biasanya yang banyak gulmanya ini lama-lama nanti medianya tuh bisa asam gitu. Jadi kita harus cek terus anggreknya setiap hari. Oke, ntar aku selesaiin dulu ini ya, kita lanjut ke kita tata yang udah rapi. Nah ini salah satu dimana kita tadi sudah menata anggrek yang seragam dan dalam satu jenis. Nah contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman kalau punya kebun anggrek itu usahakan dalam satu rak itu harus sejajar semua ukurannya, dan usahakan dalam satu jenis. Contohnya ini satu rak, ini dendrobium keriting semua. Beda lagi dengan yang ini satu rak, ini cattleya berbunga semua. Jadi cattleya juga begitu ya teman-teman ya. Jangan ada cattleya yang ukurannya kecil ditaruh di tempat yang satu rak dewasa semua. Nanti kasihan yang kecil itu. Yang kecil bakalan tidak dapat sinar matahari dan udara yang maksimal. Mungkin yang besar-besar ini enak, dia dapat suhu, bukan suhu, sinar matahari yang optimal, terus sirkulasi udara yang bagus. Tapi kalau anggreknya ukurannya kecil ditaruh di dalam satu rak ini, kasihan dia bakal kehadang dengan anggrek-anggrek ukuran yang lebih besar-besar seperti itu. Nah kalau udah dewasa kayak gini kan juga bagus nih, udah dewasa, udah siap bunga. Kalau bunga itu pasti barengan seperti ini. Jadi ini juga salah satu tips juga ya untuk menata kebun biar selalu rapi kayak gitu. Nah ini juga tadi udah saya benerkan semua. Dalam satu rak ini secara nggak langsung 90% ukurannya sama ya, meskipun ada yang selisih berapa senti gitu tingginya, itu nggak masalah. Yang penting kita sudah mengoptimalkan dalam satu rak ini ukurannya tanamannya sama semua. Nanti ketika ukurannya tanamannya sama semua, itu pertumbuhannya juga insya Allah juga serempak. Jadi besarnya tuh besar-besar sama semua. Dan kalau berbunga itu berbunganya juga serempak seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kebunnya masih campur-campuran nih, rak-raknya masih beraneka ragam anggrek dan jenisnya, itu kalau bisa langsung diubah. Dalam arti kita harus menata, kita tidak boleh menaruh random. Jadi asal taruh gak taruh gitu, itu nggak boleh. Kita harus peka di kebun kita. Kalau dendrobium itu harus disamakan sama anggrek dendrobium semua. Kalau anggrek cattleya harus disamakan sama anggrek cattleya semua, seperti itu. Bahkan juga kalau bulan itu jangan dicampur sama dendrobium dan jangan dicampur sama cattleya. Karena kenapa? Nanti ketika anggrek bulan itu sudah kering, biasanya media anggrek dendrobium dan cattleya itu masih basah. Nah, jadi kebutuhan anggrek itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Diusahakan untuk mengelompokkan setiap jenis anggrek di tempatnya sendiri-sendiri seperti itu. Dan mungkin kalau teman-teman pengen lihat koleksi cattleya saya, ini ada satu rak koleksi cattleya saya juga. Ya mungkin nggak seberapa banyak yang berbunga, tapi cukuplah untuk mencuci mata setiap hari gitu ya. Nah seperti ini mungkin bisa di shoot. Ini ada cattleya Taiwan Mermaid kalau nggak salah, itu jenis produknya Taiwan. Jadi bunganya emang kayak gitu modelnya. Dan satu rak ini cattleya semua, tidak ada yang dendrobium atau bulan. Jadi semua serempak cattleya semua dan ukurannya sama semua. Dan kalau berbunga itu insya Allah dia itu kalau bunga itu nggak pernah lama, jadi langsung gantian gitu kalau mekar.
Karena apa? Ukurannya juga sama semua. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu tadi tips dari saya tentang cara penataan anggrek dalam satu rak agar pertumbuhannya bisa optimal dan kita bisa menata agar tetap rapi gitu ya dalam satu ukuran. Oke, terima kasih udah nonton video kita hari ini dan tunggu video-video kita selanjutnya. Dan jangan lupa ya teman-teman subscribe dan like atau komentar nih mau request tips apa. Oke, ditunggu. Bye bye.